السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala, masih terkait dengan hadis pertama dan kedua dalam bab fadlu saffil awal wal amr bi itmamis sufuf al awal wa taswiyatiha wa tarasafiha. Bab keutamaan saf pertama, perintah untuk menyempurnakan saf, meluruskannya dan merapatkannya. Telah kita baca hadis pertama dan hadis kedua, dan telah kita baca sebagian penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala. Tapi akan kita lanjutkan. Kata beliau, fahadi thalathun masail yanbaghi lil insan ayatanabbah laha. Maka di sini ada 3 permasalahan yang sudah semestinya bagi seorang manusia untuk benar-benar memperhatikannya. Yang pertama, alla yaqiffa fi saf hatta yukammil alladhi qablahu. Yaitu jangan mendirikan saf kecuali saf yang sebelumnya, saf yang di depannya itu sudah sempurna. Jangan mendirikan saf kedua kecuali saf pertama sudah sempurna. Jangan mendirikan saf ketiga kecuali saf kedua sudah sempurna. Al-awwal fal-awwal. Dari yang pertama, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang kedua, fi salat yatarasaun. Di dalam salat, saf itu didirikan dengan rapat. Yalsaq ba'duhu ba'duhum ka'bahu bi ka'bi akhi. Bagaimana seseorang itu menempelkan mata kakinya pada mata kaki saudaranya. Wa mankabahu bimangkabih, menempelkan pundak kepada pundak saudaranya. Hatta tatimmu marasah, hingga saf itu benar-benar rapat dan lurus. Ketika pundak itu lurus dengan pundak, mata kaki lurus dengan mata kaki, maka saf yang ada adalah saf yang lurus. Lurus dan rapat. Li'annahum idza lam yatarasau tadkhulu syayatin bainahum. Karena ketika saf yang didirikan itu tidak rapat, akan ada syaitan yang menyelinap masuk di antara mereka. Ka'auladil ghanami sighar. Ibaratnya seperti anak kambing yang dia menyelinap masuk di antara kambing-kambing dewasa. Thumma yuwawishun alaihim salatahum. Kemudian akan menimbulkan gangguan-gangguan pada salat yang mereka lakukan. Memunculkan gangguan, godaan bagi orang yang salat. Hilang kekhusyukannya. Walakin yajib at-tanabbuh fi masail.
Akan tapi wajib untuk diperhatikan dalam masalah-masalah ini, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laisal murad bil murasah al murasah allati tushawwish alal akharin. Merapatkan saf yang dikehendaki bukan merapatkan saf yang itu justru mengganggu jamaah yang lainnya. Bukan merapatkan saf yang justru mengganggu. Hikmah diperintahkannya merapatkan saf agar tidak ada syaitan yang masuk kemudian mengganggu sholat. Maka tentunya di sana apa? Jangan sampai karena mengejar saf yang rapat justru malah menimbulkan gangguan bagi saudaranya. Sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, lontaran-lontaran yang agak miring. Masa saf kok nginjek-injek kaki saudaranya? Berdiri sholat kok sambil nginjek-injek kaki saudaranya? Ini kan lontaran-lontaran yang sering kita dengarkan. Terkadang juga apa? Karena kita ingin menerapkan sunnah, tapi ada beberapa perkara yang terlewat dari perhatian kita. Demikian pula kemarin kita contohkan, ketika kita itu berdiri di dalam shaf, hendaknya lebar kaki kita itu selebar pundak kita. Dengan itu apa? Ketika kaki menempel kaki, maka pundak pun akan bisa menempel pundak. Ketika kaki itu terlalu lebar, kita tempelkan, sudah kita bergeser, kita kejar. Jangan sampai kemudian kita justru kakinya terlalu lebar. Selain kita sendiri nggak nyaman, orang yang melihat pun juga akan terganggu. Demikian pula ketika kita berdiri, usahakan kaki kita itu lurus. Sehingga apa? Menempelnya itu nyaman. Tidak mengganggu. Ketika kaki kita agak terbuka seperti ini, maka apa? Yang menempel di kaki saudara kita adalah apa? Bagian daripada kuku kita. Sebagian orang mungkin akan merasa risih. Tidak konsentrasi pada bacaan salatnya, pada gerakan salatnya, akan tapi justru apa? Konsentrasinya pada kakinya yang terasa risih, tertempel kuku saudaranya. Ini pun sering terjadi. Maka di sini apa? Diperingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Laisal murad bil murasah al murasah allati tuwashwish alal akharin. Rapat yang dikehendaki di sini bukan rapat yang itu justru menimbulkan gangguan bagi saudaranya, bagi jamaah yang lain. Wa innamal murad minha alla yakuna bainahu wa baina furjah. Yang dimaksud di sini yaitu usahakan antar jamaah itu jangan sampai ada celah. Kalaupun menempel ya sekedar menempel, bukan kemudian ditekan, apalagi diinjek. Ini diajak untuk melaksanakan sunnah, nggak mau, sudah diinjek sekalian. Ya subhanallah. Bukan mengajak orang kepada sunnah, tapi justru apa? Membuat orang lari dari sunnah. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, as-saful awal. Terkait dengan saf yang pertama. La yajuzu litaqaddum ilaihi biwad'il mindil ayil kitab aw ma asbadalik. Ka'annahu asbah malikan lahu. Yahjazuhu daiman sawa'un ja'a aw la. Terkait dengan saf yang pertama, bagi orang yang ingin mendapatkan saf yang pertama, tidak diperbolehkan dia meletakkan sapu tangan, meletakkan kitab, atau yang semisalnya, meletakkan khalansuah di situ, sehingga seakan-akan apa? Tempat itu sudah menjadi miliknya. Dia semacam ngapling sudah. Seolah-olah itu miliknya. Nanti dia datang atau tidak datang, sudah tempat itu miliknya. Ini tidak diperbolehkan.
Ya demikian apa? Tidak diperbolehkan. Hatta inni sami'tu ba'da nas indana huna fil jum'ah annahu ja'a syakhsun mutaqaddam, sampai-sampai aku dengar kata Syekh Ibnu Utsaimin taala di sini di tempat ini, yaitu apa? Di markis beliau. Ketika hari Jumat ada seseorang yang dia itu sudah datang awal. Datang awal di hari Jumat. Fawajadal makan laisa fi syai'. Dia mendapati tempat di depan itu kosong, nggak ada sesuatu pun di sana. Fataqaddam ilaihi wasaffa fihi. Maka dia masuk, kemudian apa? Dia berada di saf itu. Orang yang ini tidak ada salahnya. Kemudian lihat yang berikutnya, faja'a sahibuhu alladzi kana min adatihi ayusalliya fihi. Kemudian datang temannya yang dia biasanya memang sholat di tempat yang ditempati tadi. Mungkin ketika sholat fardu, ini kan sholat Jumat. Ketika sholat fardu dia apa? Tempatnya di situ. Wa ka'annaha istarahu min kaisihi. Seakan-akan dia telah membeli tempat itu langsung dari sakunya sendiri. Faqal, orang yang datang kedua tadi mengatakan, limadza tajlis huna makani? Kenapa engkau duduk di sini? Ini tempatku. Faqala ar-rajul, maka orang yang datang pertama tadi mengatakan, laqad wajadtu makanan khaliya fajalastu fihi. Aku dapati tempatnya kosong, maka aku pun duduk di situ. Faqal, orang yang kedua menyatakan, la hada makani. Tidak, ini tempatku. Haqqi, ini hakku. Subhanallah. Terjadi. Semangat untuk mendapatkan soft pertama, benar sebuah keutamaan, tapi ditempuh dengan cara yang keliru. Sebenarnya tadi, merapatkan soft, semangatnya benar, tapi kurang memperhatikan adab. Dan ini tidak sedikit terjadi. Nah, di sini diberi tambih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala. Maka orang yang pertama tadi pun menyatakan, subhanallah istarraita min malik. Maha suci Allah, apakah engkau telah membeli tempat itu dengan hartamu? Al-masajid lillah. Ya, namanya masjid itu milik Allah. Man ja'al awal fahuwa ahaq. Siapapun yang datang lebih awal, dia yang lebih berhak. Dia yang lebih berhak. Walaisa ahad ahaq bimakanihi min ahad abada. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terkait dengan satu tempat dibandingkan yang lainnya. Yang datang lebih awal, siapapun dia berhak untuk berada di depan. Wal insan yang bagi lahu ayatajannab hadil umur. Dan sudah selayaknya untuk kita menjauhi hal-hal yang seperti ini. Bal qala syekhuna Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Bahkan guru kami, Syekh Abdurrahman ibn Sa'di, beliau menyatakan, anna tahajjus haram. Ngapling tempat untuk sholat itu haram hukumnya. Wal insan la yang bagi wa annahu la yajuz, yang demikian tidak diperbolehkan. Hatta ba'dul fuqaha qal yatawajjah alla tasihhu salatuh. Bahkan sebagian para fuqaha menyatakan, menyatakan apa? Tidak sah salatnya. Walaupun ini khilaf, tapi ini dibawa oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk menunjukkan apa? Ini perkara yang perlu diperhatikan. Sebagian menyatakan haram, bahkan sudah menyatakan apa? Bisa sampai menjadikan sholat itu tidak sah. Ngapling tempat tadi. Al-muhim,
yang terpenting di sini, annal murad min qali Rasul alaihi salatu wassalam, yang dikehendaki dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal, seandainya orang itu tahu ganjaran keutamaan yang ada pada an-nida, pada adzan dan pada shaf yang pertama. Di depan. Maknanya apa di sana? May yataqaddam binafsih, yaitu orang yang dia itu berusaha untuk mendapatkan shaf pertama atau berusaha untuk mengumandangkan adzan dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar. Kata adzan juga kemarin. Semangat kita untuk mengumandangkan adzan. Akan tapi ingat, ketika di masjid itu ada muadzin yang memang sudah ditunjuk, ya jangan kita datang ke masjid langsung adzan tanpa izin, yang memang mendapatkan kewenangan di situ. Mungkin suara kita demikian indah. Mungkin adzan kita bisa mendekati adzannya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi bukan kemudian maknanya kemudian kita berhak untuk adzan dimanapun kita itu mau. Hal yang seperti diperhatikan. Terkait dengan shaf pertama tadi, na'am, kata Syekh, idza kana insan hadir bil masjid. Ketika ada seseorang yang dia itu datang di masjid, sudah datang di masjid, dia dapat shaf di depan, dia sudah sholat di situ, duduk di situ. Walakinnahu arada ayabta'id anis shafil awal, akan tapi apa? Dia ingin keluar di shaf yang pertama. Dari tempat duduknya tadi. Li ajri ayakra. Tujuannya apa? Agar berada di tempat lain untuk membaca Al-Qur'an. Mungkin dia di situ kemudian meninggalkan pelansuahnya. Kemudian dia mundur untuk apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Au yusalli, au yuraji, au yanam. Atau mungkin dia ingin sholat di tempat yang lain. Atau mungkin dia itu ingin murajaah. Atau bahkan mungkin dia ingin tidur dulu. Kata Syekh, wala ba'sa binaum bil masjid, tidak mengapa orang itu tidur di masjid. Secara syar'i tidak ada larangan untuk tidur di masjid. Secara keumuman demikian. Tapi juga kita perhatikan, ketika berada di masjid, sudah ada di sana kesepakatan mungkin dari takmir dengan berbagai macam pertimbangan ditempel, jangan tidur di dalam masjid. Ya, jangan kemudian mau kita memaksa, kemudian menyatakan, bukan tidak ada larangan dalam syariat untuk tidur dalam masjid. Bisa terpahami? Hal yang sebenarnya diperhatikan. Benar, kita tahu. Tidak terlarang, tidak mengapa orang itu tidur di dalam masjid. Tapi ketika takmir memang sudah dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Kita dapati di sebagian tempat ada larangan untuk tidur di dalam masjid, di ruang utama masjid. Ya jangan kemudian kita maksa. Ketika kita kemudian ditegur, jangan kemudian kita, mana dalilnya yang melarang untuk tidur di masjid? Hal yang seperti ini. Ilmu, ketika itu tidak dilandasi dengan adab, melihat para ulama, bagaimana mereka itu dalam kitab-kitab adab tentunya dibawakan. Bagaimana mereka itu belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka itu mulai belajar ilmu. Karena ilmu yang itu dipelajari, diamalkan dengan adab, maka itu yang akan membawa kepada kebaikan. Adapun ilmu hafalannya banyak, Masya Allah, tapi qillatul adab, maka justru malah akan merusak dakwah. Lebih-lebih bagi orang yang sukanya debat, merasa punya dalil, merasa hafalannya banyak, sedikit-sedikit mendebat orang. Ditegur orang, bawakan dalil. Dan tidak sedikit yang demikian. Tanpa melihat tempat, keadaan, siapa yang dihadapi, bawakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala. Justru nanti orang kurang
bisa menerima dari firman Allah, bahkan sangat-sangat dikhawatirkan orang itu kemudian akan menolak firman Allah, menolak sabda Nabi karena kita yang kurang bisa membawakan. Hal yang seperti ini kita perhatikan. Hal-hal yang seperti ini semestinya apa? Kita perhatikan. Baik, kita kembali. Ketika orang itu keluar dari saf yang pertama. Keluar dari saf yang pertama, kemudian apa? Dia di saf itu dia meninggalkan kelansuahnya atau meninggalkan tasnya, kemudian dia berpindah ke tempat lain untuk keperluan. Fala ba'sa, maka tidak mengapa untuk dia mengambil kembali tempatnya. Katakanlah di situ ada yang menempati, di situ ada kelansuahnya. Afwan, ini tadi tempat saya. Saya tadi ke belakang baru ada keperluan. Dia berhak di situ. Malitan li anahu mustahiqu. Karena dia berhak. Lakin akan tapi yajib ayyasila ila makani qabla an tatasillas suhuf. Dia harus kembali ke tempatnya sebelum shaf itu tersambung. Kalau dia di shaf pertama, ya dia harus sampai ke shaf itu sebelum shaf kedua sempurna. Kenapa demikian? Fayahtaj ila takhatti riqab. Karena apa? Kalau shaf kedua sudah sempurna, untuk dia masuk ke tempatnya itu dia harus melangkai pundak. Dan ini terlarang. Melangkai pundak saudara kita, ini terlarang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang dia melompat-melompat untuk dapat shaf yang di depan, Rasul mengatakan, ijris faqad adaitahum. Duduk, engkau telah mengganggu saudaramu. Benar dia berhak untuk kembali ke tempatnya. Tapi ingat, jangan kemudian untuk kembali ke tempat, dia itu harus melangkai pundak. Maknanya apa? Ya dia kembali ke tempatnya sebelum shaf kedua sempurna. Sebelum shaf yang kedua sempurna. Atau shaf yang belakangnya sempurna. Kemudian yang berikutnya. Wa fi hadits Abi Hurairah atsani. Adapun pada hadis Abi Hurairah yang kedua, hadis kedua yang kita baca, dalilun ala jawasi istiham fil qurab. Bolehnya melakukan undian kalau itu terkait dengan masalah qurab, takarrub ilallah. Dalam rangka ibadah. Yakni maknanya di sini apa? Lautun nazi itsnan fil adzan. Katalah dalam masalah adzan. Ada dua orang yang mereka itu berebut untuk bisa adzan. Semangatnya Masya Allah. Dan ini suatu yang harus dipuji. Semangatnya harus dihidupkan. Semangat untuk bisa apa? Melakukan satu ibadah, meraih satu keutamaan. Berebut sampai berebut untuk bisa adzan. Walaisa bainahuma muadzin ratib. Dan di sana memang tidak ada muadzin ratib. Di tempat itu tidak ada muadzin ratib. Kalau ada muadzin ratib, yang paling berhak tentunya muadzin ratib. Wa mutasawiyan fi sifatil matlubah fil adzan. Dan dua orang yang berebut tadi memiliki sifat-sifat yang sama persis terkait dengan sifat-sifat yang dituntut untuk bisa adzan. Kalau yang satu mungkin lebih bagus, ya tentunya lebih bagus, ya lebih diutamakan, kan begitu. Tapi ini sifatnya sama. Kemampuannya sama. Semua sifat-sifat yang dituntut untuk ada dalam adzan, dalam muadzin untuk mengumandang adzan sama. Berebut di sana, fahina idin tukri bainahuma. Maka di saat itu apa? Diundi di antara keduanya. Lakukan undian di antara keduanya. Faman kharajat lahu qur'ah huwallazi yu'adzin. Siapa yang dapat undian, dia yang mengumandangkan adzan. Rasulullah SAW ketika beliau itu akan berangkat berperang, ada istri-istri yang menemani beliau. Siapa yang akan menemani? Dengan diundi.
Dengan apa? Diundi. Yang keluar undian, ya dia yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam. Untuk hal yang sepertinya apa? Diperbolehkan. Untuk apa? Melakukan undian tadi. Untuk masalah-masalah ibadah. Dan diingatkan kembali oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, perkara yang sangat-sangat disayangkan, yang banyak terjadi di antara kita. Banyak di antara kita yang kurang semangat untuk bisa meraih keutamaan adzan ini. Hingga dalam keadaan-keadaan tertentu yang terjadi justru saling tunjuk. Bukan kemudian bersemangat dia yang mengumandangkan adzan, tapi saling tunjuk. Seolah-olah apa? Yang menjadi tekanan di sini yang diperhatikan seolah-olah kurang semangat untuk meraih satu keutamaan. Berbeda keadaannya ketika itu terdorong oleh, oh ini saudara saya lebih pantas. Dia suaranya lebih lantang, bacaannya mungkin lebih jelas, dan seterusnya. Tentunya kan berbeda untuk yang seperti ini. Tapi penekanannya apa? Semestinya semangat untuk kita itu meraih satu keutamaan, itu ada. Katakanlah, untuk meraih keutamaan soft pertama, kita harus ada. Tapi terkadang dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan. Katakanlah kita pendatang. Di satu masjid, ketika kita akan masuk ke soft itu, ada orang yang sepuh yang juga akan masuk. Ya jangan kemudian kita desek orang yang sepuh itu, kemudian kita yang masuk. Kan seperti itu. Ya sudah, kita persilahkan yang... Nah, hal-hal seperti ini, kita semangat harus ada. Tapi juga kita harus memperhatikan hal yang demikian. Yang Masya Allah, yang sepuh punya semangat ini pertama, sudah bergerak untuk maju. Tapi karena sudah sepuh, geraknya nggak cepat. Kita mungkin yang lebih muda bisa mencapai tempat itu lebih cepat. Kita sampai di saf yang pertama, kita dapat keutamaan itu, tapi kita akan menimbulkan ganjalan di dalam kalbu saudara kita. Mungkin orang yang sepuh tadi mengatakan, anak sekarang ini nggak tahu adab, gitu kan? Apalagi di daerah kita, di Jawa, lebih-lebih di Jogja. Sangat-sangat memperhatikan seperti ini. Anak-anak sekarang ini nggak tahu adab sudah, sama orang tua pun ya seperti itu sikapnya. Semangat harus ada, ditumbuhkan dan dijaga. Keinginan untuk melakukan, untuk meraih, diusahakan sangat mungkin. Tapi bukan kemudian maknanya kita tidak memperhatikan adab-adab yang ada. Berbeda keadaannya ketika di tempat itu ilmu sudah tersampaikan. Katakanlah di ma'had. Kalaupun di ma'had tidak masalah. Bahkan dengan ustadz kita pun tidak masalah. Iya kan? Bukan kemudian karena ada ustadz kita persilahkan ustadz. Kalau di Panda Mahat kan ya demikian. Sama-sama sudah tahu sudah. Bahkan kita lebih dahulu pun tidak akan ada ketersinggungan. Tapi di tempat-tempat, di masjid-masjid umum yang mungkin ilmu belum tersampaikan, ilmu tentang masalah ini belum tersampaikan secara menyeluruh, belum terpahami secara menyeluruh, ketika kita memaksakan untuk mengamalkan di situ menimbulkan permasalahan, ya kita tunda untuk melaksanakan di sana. Kita awali dengan menyampaikan ilmu. Hal yang seperti ini perlu untuk kita memperhatikannya. Baik. Hadis yang berikutnya. Hadis dengan nomor 1091 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha.
sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling jelek yang paling belakang. Wa khairus sufufi nisa akhiruha. Dan sebaik-baik soft bagi wanita yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling jelek yang paling depan. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca penjelasan Asy bin Baz rahimah ta'ala. Di sini dibawakan penjelasan Syekh bin Baz. Bukan Asy bin Utsaimin rahimah ta'ala, tapi Asy bin Baz. Kata beliau, wajhu dzalik, sudut pandangnya, argumentasinya, kenapa soft yang paling baik bagi kaum laki-laki itu yang paling depan, sementara soft yang terbaik bagi wanita itu justru yang paling belakang, yang paling buruk sebaliknya. Sudut pandangnya, argumentasinya, annar rijal masyru' lahum ayyubadiru wa yusari'u ila safil awal. Laki-laki itu yang disyariatkan untuk bersegera, untuk berlomba-lomba mendapatkan soft pertama. Wa syarrus sufuf akhiruha. Maka sejelek-jelek soft adalah yang paling akhir, paling belakang. Lima fihi minad dha'f wal kasal wa ta'akhur. Kenapa? Di situ ada bentuk-bentuk kelemahan, bahkan bentuk-bentuk kemalasan, bahkan di sana ada ta'akhur, orang itu suka untuk berada di belakang. Suka menunda-nunda, berlambat-lambat. Dan ini sifat-sifat yang tidak terpuji dalam Islam. Bermalas-malasan, berlemah-lemah, suka menunda-nunda, ini perkara yang kurang terpuji. Amman nisa, adapun terkait dengan wanita, fal masyru' lahunna al-bu'da 'anir rijal. Yang disyariatkan bagi kaum wanita yaitu apa? Menjauh dari kaum laki-laki. Syariatnya menjauh dari kaum laki-laki. Wa anil fitnah, menjauh dari fitnah. Fasyarru sufufihim awwaluha. Maka sejelek-jelek soft bagi wanita adalah yang paling depan. Wa khairuha akhiruha. Dan yang terbaiknya justru yang paling belakang. Li'anna ma kana aba'ad anir rijal fahuwa aslam. Karena bagi kaum wanita, semakin dia itu jauh dari kaum laki-laki, itu semakin selamat. Semakin jauh dari kaum laki-laki, semakin selamat. Wa hada idalam yakun bainahum satir wa hajiz. Kata Syekh bin Baz, ini berlakunya ketika tempat antara tempat kaum laki-laki dan kaum wanita tidak ada hijab, tidak ada penutup. Amma idza kana bainahunna hajiz. Adapun ketika antara tempat laki-laki dan tempat wanita itu ada hijab, ada penutup. Wallahu a'lam, dan tentunya Allah yang mengetahui, kata beliau, anna khirasufufihinna awaluha. Maka tetap soft yang terbaik bagi kaum wanita yang paling depan. Atau bahkan ketika tempatnya berbeda sudah. Tempatnya
berbeda. Terkadang ada masjid-masjid itu yang tempat untuk laki-laki dan tempat untuk wanita berbeda. Tapi suara imam masih terdengar. Dalam beda ruang, maknanya demikian, beda ruang. Maka bagi wanita yang paling baik juga yang paling depan. Yang paling dulu, paling belakang. Kenapa demikian? Li zawalil hikmah wal illah. Karena hikmah dan alasan kenapa yang terbaik di belakang, yang terjelek di depan bagi wanita sudah hilang. Sudah apa? Hilang. Dengan adanya hijab, sudah dengan adanya penutup. Katakanlah seperti di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, tempat untuk kaum wanita di sana ada penutupnya. Dari kayu yang dari kaum laki-laki nggak akan bisa melihat. Penutup yang tinggi. Nah, di tempat-tempat yang seperti ini, kata Syekh bin Baz, saf yang terbaik bagi kaum wanita, ya yang paling depan. Adapun ketika tidak ada hijab, tidak ada penutup, benar-benar dalam satu ruangan terbuka, bisa saling melihat, maka di sana apa? Bagi wanita yang terbaik, yang paling belakang. Yang terbaik, yang paling belakang. Dan semakna dengan ini pula apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Syekh bin Baz menyampaikan demikian. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah pun juga menyatakan seperti itu. Beliau sebutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, qauluhu fil hadits khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis, sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan sejelek-jelek saf bagi wanita yang paling depan, malam yakun an-nisa fi makanin khas lahunna. Selama wanita tidak berada di tempat khusus baginya. Tidak ada tempat khusus bagi wanita itu untuk sholat. Fa inna fi makani khas lahunna. Adapun ketika wanita itu berada di tempat khusus baginya, bagi mereka, fa inna khairas sufufihinna awwaluha. Maka sebaik-baik saf bagi wanita paling depan. Ketika sholat itu dilakukan di tempat khusus bagi wanita memang. Yang itu ada hijab, ada penutup, sehingga tidak nampak dari kaum laki-laki. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian hadis yang berikutnya, masih ada waktu. Hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ternyata waktunya sudah habis. Jam 7:10. Kurang 1 menit. Tapi kita tunda untuk pertemuan yang akan datang. Tapi insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dan kita sampaikan, semoga berfaedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mewujudkan ilmu itu dalam amalan dengan tetap memperhatikan adab-adab yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.